Assalamualaikum anak-anakku yang salih dan salihah. Bertemu lagi dengan Ibu Kamala Hayati dalam pembelajaran SKI. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan mengenai Perang Uhud. Kalian sudah tahu belum, Perang Uhud itu terjadi antara pihak kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Perang Uhud. Simak baik-baik ya penjelasannya. Tragedi Uhud. Tragedi Uhud atau yang dikenal dengan Perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Hal ini bermula kaum kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pasca kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, yang sudah menaruh simpati pada Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW bertahan di kota Madinah. Setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat, Nabi SAW memutuskan untuk keluar kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat dengan 1.000 tentara. Dalam perjalanan, kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay sebanyak 300 membelot dan kembali pulang ke Madinah, sehingga tersisa 700 tentara. Nabi SAW tetap melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tiba di Bukit Uhud. Pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Nabi Muhammad SAW menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai. Akhirnya mereka turun dari bukit. Hanya sedikit pasukan pemanah yang masih tetap bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran. Nabi SAW sendiri mendapatkan luka yang cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Berita itu membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangan karena kematian Nabi Muhammad SAW sudah cukup sebagai balasan atas kekalahan di Perang Badar. Dalam Perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan muslim 70 orang syuhada. Di antaranya
paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Nah, itulah sejarah terjadinya Perang Uhud. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah.